Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Air mata memenuhi mata Chunni saat dia berkata dengan emosional, "Selir Yunxia, kamu terluka." Berdiri berjinjit, Chunni meniup lembut leher Yunxia. Gelombang vitalitas yang kaya menyelimuti luka itu, secara ajaib menyembuhkannya tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Selir Yunxia menepuk kepala Raja Iblis Chunni dengan lembut, "Terima kasih." Serigala besi cakar emas menatap dengan tercengang, matanya melebar seperti piring. "Selir Yunxia, kamu bisa mengendalikan kepribadian Raja Iblis Chunni." Begitu Raja Iblis Chunni mengaktifkan kepribadian pembantainya, bahkan Kaisar Iblis pun tidak dapat membangunkannya. Hanya setelah membunuh tanpa lelah dan pingsan karena kelelahan barulah dia kembali ke kepribadiannya yang pendiam. Kaisar Iblis telah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan ini. Bahkan teknik kuno ras iblis pun gagal memberikan solusi. Namun yang mengejutkan, yang dibutuhkan Selir Yunxia hanyalah satu perintah untuk mengembalikan ketenangan Chunni. Apakah Kaisar Iblis tahu tentang ini? Serigala besi cakar emas berkata begitu secara naluriah. Sebagai balasannya, hal itu disambut dengan tatapan dingin dari Selir Yunxia. Serigala besi cakar emas segera menyadari kebodohannya. Kaisar Iblis jelas tidak tahu. Selir Yunxia telah menyembunyikan rahasia ini darinya. Ini sama saja dengan pengkhianatan terhadap Kaisar Iblis. Dan sekarang serigala besi cakar emas telah menemukan rahasia ini. Meneguk. Serigala besi cakar emas menelan ludah, mundur dengan hati-hati dan gemetar saat tergagap. "Selir Yunxia, aku akan menjaga rahasiamu tetap aman. Demi dewa, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun." Tatapan Selir Yunxia berkelebat di antara emosi. Pada akhirnya, itu berubah menjadi desahan tak berdaya, "Itu benar. Kriteria seleksi Korps Garda Kerajaan harus mencakup tes IQ. Justru karena serigala iblis cakar besi agak bodoh, Selir Yunxia memutuskan untuk mengampuni nyawanya. Jika dia lebih pintar, itu mungkin mengancam keselamatannya. Dalam kasus tersebut, ia pasti sudah mati. "Selir Yunxia, siapa yang menyakitimu seperti ini? Aku akan membalaskan dendammu." Raja Iblis Chunni menarik rantai itu, mencoba memutuskannya. Akan tetapi, bahkan dengan kekuatan Raja Iblisnya, rantai itu tidak bergeming. Selir Yunxia menatap ke arah Jiang Fan, menggigit gigi peraknya, dan tertawa dingin. "Hahaha, hahaha. Jiang Fan, sebaiknya kau lari cepat. Jangan biarkan aku menangkapmu." Raja Iblis Chunni terdiam sejenak, menatap Selir Yunxia dengan bingung. Ini bukanlah Yunxia yang lembut dan pendiam seperti yang dikenalnya, yang bahkan terhadap penjahat. Dia berubah menjadi apa? Kejar dia, jangan mengejar terlalu keras. Beri dia sedikit harapan, hanya untuk menghancurkannya pada akhirnya. Selir Yunxia tertawa dingin. "Aku ingin mempermainkannya pelan-pelan." Serigala besi cakar emas berdiri ternganga. "Jiang Fan, si malang itu, apa yang telah dia lakukan pada Selir Yunxia?" Seorang selir yang lembut dan cantik telah berubah menjadi wanita pendendam. Bab 563, "Kejar aku, kau tidak memenuhi syarat berbicara tentang Jiang Fan." Ia terus-menerus menggunakan teknik pergerakannya, melompat puluhan meter setiap kali melangkah melintasi hamparan salju. Untung, tidak seperti daerah dekat gunung batas, hamparan salju membentang tak berujung dan orang dapat melihatnya hingga ke cakrawala. Di sini ada banyak gunung es yang bergelombang. Ini menghalangi garis pandang. Setelah tidak lama, jejaknya terhalang oleh pegunungan es. Namun, Jiang Fan tidak berani santai sedikit pun. Pengejarnya adalah Raja Iblis pada tingkat kesempurnaan formasi inti ke-9. Dan seorang Raja Iblis yang gila pada saat itu. Satu-satunya yang dapat mengatasinya adalah token giok jiwa baru lahir yang terakhir di tangannya. Menggunakannya padanya akan sia-sia. Kuncinya adalah, selain Raja Iblis Chunni, ada juga Peri Yunxia yang dengan cepat memulihkan energi yuannya. "Sekarang kamu menyesalinya, ya? Aku sudah bilang padamu untuk membunuh wanita itu sebelumnya." Roh jahat cermin hitam dalam pelukannya berbicara dengan Schadenfreude. Jiang Fan berkata, "Dia belum tentu bisa mengejarku.
Saat menggunakan teknik pergerakannya, dia mengenakan jubah nafas penyu. Meskipun sulit untuk mencapai sifat tembus pandang yang sempurna karena bau darah ras iblis pada dirinya, itu tetap mengurangi kemungkinan terkunci dari jarak jauh, meningkatkan harapannya untuk melarikan diri. Mencoba melarikan diri dari seseorang yang berada di tingkat ke-9 kesempurnaan pembentukan inti, menurutku itu meragukan. Roh jahat cermin hitam terkekeh. Tingkat ke-9 kesempurnaan pembentukan inti adalah ranah yang paling tidak dapat diprediksi untuk kekuatan sejati seorang seniman bela diri. Beberapa orang yang berada di tingkat ke-9 kesempurnaan pembentukan inti hanya itu saja, tidak lebih. Tetapi beberapa di antaranya jauh melampaui definisi kesempurnaan pembentukan inti tingkat ke-9. Jiang Fan mengerutkan kening dalam. Dari serangan Fang Taiji, dia merasakan masalah ini. Fang Taiji pada tingkat ke-9 kesempurnaan pembentukan inti jauh lebih kuat daripada tingkat ke-9 pembentukan inti. Perbedaannya hanya setengah tingkat, namun kesenjangan kekuatannya seluas langit dan jurang. Dia telah menemui tingkat ke-9 formasi inti lebih dari sekali. Sebelumnya ada Leng Gu dan Demon Moon baru-baru ini. Namun keduanya tidak dapat mengintimidasi seperti Fang Taiji, membuat orang mundur hanya dengan melotot. Dengan lambaian santai, menghabisi nyawa seorang ahli formasi inti tingkat ke-7. Dia tidak ragu jika keduanya bertemu Fang Taiji. Hasilnya tidak akan jauh lebih baik daripada para tetua 7 sekte yang telah meninggal. Itu karena terlalu banyak ahli yang terjebak di tingkat ke-9 kesempurnaan pembentukan inti, tidak mampu menerobos ke alam jiwa baru lahir. Mereka yang baru saja berhasil mencapai tingkat ke-9 kesempurnaan pembentukan inti, dan mereka yang bertahan di sana selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, tidak ada bandingannya dalam hal kekuatan. Yang terakhir mungkin belum mencapai puncak di ranah, tetapi dalam aspek lain, mereka telah lama dibudidayakan secara menyeluruh. Jiang Fan menyadari, itu masuk akal. Daripada mengatakan tingkat ke-9 dari kesempurnaan pembentukan inti adalah suatu alam, akan lebih tepat untuk menyebutnya reservoir. Baik para kultivator kesempurnaan formasi inti tingkat ke-9 yang baru maupun yang lama ada di dalamnya. Mereka yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun pada tingkat ke-9 kesempurnaan formasi inti bagaikan monster laut dalam, tak terduga. Sebaliknya, dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9 pembentukan inti, dengan kekuatan spiritual yang cukup, seseorang secara alami akan maju. Kekuatan mereka dapat diperkirakan secara kasar berdasarkan level mereka. Tentu saja, individu abnormal seperti Jiang Fan, yang bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat dan bertarung melintasi 2 atau 3 level, merupakan pengecualian. Keduanya, yang satu adalah tubuh iblis yang dikultivasikan dari roh kayu, kultivasinya mungkin lebih lama dariku, kekuatannya tak terduga. Yang satunya lagi adalah selir kaisar iblis, anggota klan rubah perak dengan kemampuan surgawi bawaan yang kuat, dan setelah selamat dari kesengsaraan, dia mungkin tidak lebih lemah dari Raja Iblis Chunni. Keduanya, dalam kesempurnaan formasi inti tingkat ke-9, jelas termasuk yang teratas, jauh melampaui Fang Taiji. Apakah kamu yakin bisa melarikan diri? Kenapa kau tidak menggantungku di tempat yang terlihat, biarkan orang lain yang menemukanku? Jiang Fan mendengarkan sambil mengerutkan kening. Dia tidak bisa memperkirakan kekuatan Raja Iblis Chunni. Tetapi Peri Yunxia telah mengintimidasi Fang Taiji agar menyerah, bersedia membunuh bangsanya sendiri hanya untuk bergabung dengannya. Melarikan diri dari mereka jauh lebih sulit daripada dikejar oleh Demon Moon. Alangkah hebatnya jika aku menguasai Sword Flight, pikir Jiang Fan sambil mengerutkan kening diam-diam. Jika dia memiliki keterampilan sehebat itu. Kecuali mereka yang berada di alam jiwa baru lahir, atau para ahli kesempurnaan formasi inti tingkat ke-9 yang dapat terbang, hampir tak seorang pun dapat melakukan apapun padanya. Dia juga tidak akan takut terhadap kejaran Peri Yunxia dan Raja Iblis Chunni. Bang bang bang, tiba-tiba, suara lapisan es retak datangnya dari kejauhan, semakin dekat. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Para pengejar telah menyusul. Secepat itu. Tampaknya tidak realistis untuk melarikan diri hanya dengan menggunakan teknik gerakannya. Kalau gini terus, gak butuh waktu lama untuk ketahuan. Membolak-balikan pikirannya.
Beberapa saat kemudian, dia menggertakkan giginya, menjauh dari jalan menuju Boundary Mountain, dan menuju barat daya. Pada setiap pendaratan, ia akan lepas landas lagi. Sambil berbalik, dia melambaikan lengan bajunya, menimbulkan embusan angin, menyapu es dan salju hingga menutupi jejak kakinya. Kemudian dia meneruskan perjalanannya tanpa meninggalkan jejak apapun. Segera, lapisan es meledak. Sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi muncul dari tanah. Raja Iblis Chunni dan Peri Yunxia berdiri di atas pohon. Tidak ada jejak kaki lagi. Raja Iblis Chunni meletakkan tangan kecilnya di dahinya, berdiri berjinjit, dan melihat sekeliling. Tanahnya berupa hamparan putih yang luas. Jejak kaki itu tiba-tiba berhenti di depan mereka. Tampaknya seolah-olah orang itu telah menghilang begitu saja. Peri Yunxia terkekeh, dia hanya menyembunyikan jejak kakinya. Trik yang remeh. Pupil matanya berkilau samar karena sentuhan cahaya keperakan. Dari sudut pandangnya, yang tampak seperti hamparan es putih yang luas, beberapa jejak kaki yang terkubur dan rusak tampak. Ini adalah bakat berburu bawaan klan Silver Fox. Mereka dapat melihat melalui beberapa gua dangkal yang tersembunyi. Dia menatap ke arah barat daya sambil tersenyum, menangkapmu seperti ini tidak akan menarik. Segera, mereka mengikuti jejak kaki tersembunyi itu untuk sementara waktu dan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Seekor binatang iblis besar tergeletak di tanah. Darah berceceran di mana-mana, dan ada tanda-tanda perkelahian di sekitar. Melihat jejak kaki yang memanjang lebih dalam ke arah barat daya, Peri Yunxia mendengus, wilayah barat daya dijaga ketat oleh pasukan iblis. Semakin jauh kamu melangkah, semakin banyak binatang iblis yang akan kamu temui. Saya ingin melihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Dia mengejar jejak kaki samar di depan. Beberapa saat kemudian, dia tiba di depan sebuah jurang tanpa dasar. Jejak kaki terakhir berada di tepi jurang. Mengikuti jejak itu, lawan pasti telah memasuki ngarai. Hehe, pengejarannya hampir berakhir. Peri Yunxia dengan penuh harap mengantisipasi ekspresi terkejut Jiang Fan saat dia ditemukan. Bagaimanapun, dia sudah sangat berhati-hati menyembunyikan jejaknya, tetapi dia masih saja terlacak. Dia pasti akan terkejut, tidak percaya, dan tidak mau, bukan? Memikirkan kejadian itu, suasana hatinya menjadi mendesak. Namun, tepat saat dia hendak turun, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Tunggu, ada yang tidak beres. Raja Iblis Chunni berkedip penasaran, apa yang tidak beres? Peri Yunxia, kau sungguh menakjubkan, bahkan menemukan jejak kakinya yang tersembunyi dengan jelas. Apakah dia masih bisa melarikan diri? Peri Yunxia mengerutkan kening, akankah seseorang yang berhati-hati seperti Jiang Fan membiarkanku mengejarnya dengan mudah? Meskipun mereka tidak banyak berinteraksi, kewaspadaan Jiang Fan lebih kuat dari beberapa monster tua. Mengejar ketertinggalan dengan mudah membuatnya merasa tak nyaman. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu, menepuk pahanya, dan berkata dengan marah, kita telah ditipu. Cepat! Cepat kembali ke mayat binatang iblis itu. Ada yang salah dengan mayat binatang iblis itu. Bab 564, Transmisi Neraka. Dia akhirnya menyadari apa yang salah. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada jejak kaki dari tubuh binatang iblis itu. Binatang iblis yang begitu besar seharusnya meninggalkan jejak kaki yang dalam dan besar di setiap langkahnya. Namun sepanjang perjalanan, tidak ditemukan satupun jejak kaki binatang iblis. Apa artinya ini? Itu berarti tubuh binatang iblis itu dikeluarkan dari alat penyimpanan luar angkasa. Dan jejak kaki di depan kemungkinan besar sengaja ditinggalkan oleh Jiang Fan untuk membawanya ke sini. Untuk mengelabui dia agar datang ke ngarai ini dan membuang-buang waktu. Ngarai ini tidak memiliki dasar, dan dibutuhkan setidaknya setengah hari untuk menelusurinya secara menyeluruh. Dan saat itu, Jiang Fan bisa dengan nyaman kembali ke Boundary Mountain dan tidur siang dengan nyenyak. Menyadari dirinya telah ditipu, mata selir Yunxia dipenuhi amarah. Kita harus segera kembali. Semoga saja belum terlambat. Pada saat itu, tubuh binatang iblis besar itu tiba-tiba meledak dari perutnya. Jiang Fan menjulurkan kepalanya dari dalam tubuh. Dia melirik jejak kaki besar yang merusak yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Chunni, menuju ke arah yang telah dia pancing. Dia merasa sedikit lega dan tersenyum.
Aku tidak menyangka beberapa bangkai binatang iblis utuh yang ditinggalkan begitu saja di Skybreaking Canyon akan memiliki manfaat yang begitu besar. Roh jahat cermin hitam di tangannya mendecak lidahnya karena heran. Sial, kau benar-benar jenius. Kau benar-benar berhasil menipu kedua makhluk kesempurnaan lapisan ke-9 itu. Dengan menyembunyikan jejak kakimu, kau membuat mereka berpikir bahwa mereka telah menguncimu, dan memfokuskan perhatian mereka pada jejak tersembunyimu. Mengabaikan jejak mencurigakan lainnya, kan? Jiang Fan tidak menyangkalnya dan berkata, tepat seperti yang kau katakan, mereka berdua adalah makhluk tingkat atas dari kesempurnaan lapisan ke-9. Trik kecil menyembunyikan jejak kaki tidak akan menipu mereka. Jadi, saya melakukan yang sebaliknya, membuat mereka percaya bahwa mereka telah menemukan saya. Jika tidak ada yang salah, mereka seharusnya menyelidiki ngarai itu sekarang. Bahkan jika mereka akhirnya menyadarinya, itu tidak masalah. Jiang Fan tersenyum ceria dan mengeluarkan tas kecil Wu Manyu. Meskipun banyak yang telah didistribusikan, masih banyak yang tersisa. Dia mengeluarkan gulungan ruang angkasa, dengan setengah tersenyum, dan berkata, selanjutnya, aku bahkan tidak tahu kemana aku akan diteleportasi. Bahkan jika mereka datang ke sini, bagaimana mereka bisa menebak posisiku? Penggunaan gulungan luar angkasa yang paling hebat adalah untuk melarikan diri. Ia dapat memindahkan seseorang sejauh 100 mil dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat selir Yunxia dan Raja Iblis Chunni, mereka tidak akan mampu merasakan Jiang Fan dari jarak 100 mil, bukan? Satu-satunya kekurangannya adalah arah teleportasi gulungan ruang angkasa tidak tetap. Jiang Fan mengerutkan kening dan berkata, arah lainnya juga tidak masalah. Asalkan bukan ke wilayah ras iblis bagian utara. Roh jahat cermin hitam mendecak lidahnya, kau sungguh beruntung. Cepatlah gunakan itu, asal kamu tidak terlalu sial, kamu tidak akan berakhir di utara. Jiang Fan mengangguk. Dia dengan tegas membuka gulungan itu. Suara mendesing. Gelombang kekuatan luar angkasa menyelimuti Jiang Fan. Dan kemudian, dengan desisan, mengubahnya menjadi seberkas cahaya putih, menghilang dari tempatnya. Saatnya minum teh nanti. Tanah bergemuruh. Selir Yunxia dan Raja Iblis Chunni bergegas tiba. Selir Yunxia segera melihat perut binatang iblis itu hancur berkeping-keping, dengan jejak kaki berlumuran darah dari dalam hingga ke salju di luar. Dia bersembunyi di dalam tubuh binatang iblis itu. Selir Yunxia berkata dengan marah, lihat, binatang iblis ini jelas sudah mati beberapa lama, darahnya tidak segar. Saya tertarik dengan jejak kaki yang dia buat sebelumnya. Saya bahkan tidak memperhatikan. Menyadari dirinya benar-benar tertipu, selir Yunxia mengepalkan tangannya erat-erat. Dia segera menggunakan keterampilan pupilnya lagi untuk mencari jejak Jiang Fan. Namun, di mana-mana tertutup salju putih. Tidak ada jejak apapun. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehadirannya yang tersisa. Tidak ada tempat untuk melihat bahkan jika dia ingin. Sialan. Selir Yunxia meninju batang pohon. Pukulannya menyebabkan pohon kuno itu bergetar hebat. Raja Iblis Chunni mengecilkan lehernya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat selir Yunxia begitu marah setelah bertahun-tahun. Apakah kita akan terus mengejar? Tanyanya hati-hati. Selir Yunxia berkata dengan marah, tanpa jejak, di mana kita bisa menemukannya? Itu pasti menggunakan harta karun ruang angkasa Wu Manyu untuk melarikan diri tanpa jejak. Jika Jiang Fan menggunakannya lebih awal, ketika mereka tidak berjauhan, dia masih bisa menggunakan teknik pelacakan untuk menangkap arah fluktuasi ruang. Tetapi Jiang Fan pasti menyadari hal ini dan menahan diri. Sampai dia berhasil membodohi mereka dan mendapatkan jarak. Lalu, dia menggunakannya. Sekarang fluktuasi ruang sisa telah lama menghilang tanpa jejak. Dia tidak punya cara untuk menentukan arahnya. Raja Iblis Chunni berkata dengan lemah, jadi, apakah kita menyerah saja? Menyerah saja, apalagi yang bisa kita lakukan? Selir Yunxia sangat tidak rela, merasa tercekik oleh amarah yang terpendam. Hal itu membuat hatinya gelisah. Dia tidak bisa meludahkannya atau menelannya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Aku harus mencari hal lain untuk mengalihkan perhatianku. Ia tahu jika terus-menerus seperti ini, hatinya akan sakit dan akan mempengaruhi latihannya.
Ayo pergi ke kamp militer barat daya dan temukan raja perang yang punya bakat hebat untuk melepaskan rantai ini padaku terlebih dahulu. Selir Yunxia memandangi rantai yang tak bisa dipatahkan di tubuhnya, diam-diam mendesak dirinya sendiri untuk menelan kehilangan ini. Raja Iblis Chunni mengangguk. Segera kendalikan pohon besar itu, melaju kencang menuju kamp militer barat daya. Sebelumnya, pasukan binatang iblis telah berkumpul di selatan dan barat daya. Bagian barat daya dijaga oleh Putri Kaisar Iblis dan Harimau Pemakan Langit, Liu Li. Liu Li dilaporkan menderita kerugian besar dan terpaksa mundur ke jantung wilayah ras iblis. Tentara barat daya kemudian bergerak ke garis depan selatan, mendirikan kamp dan menunggu perintah. Saat ini pasukan ini dijaga oleh Jenderal Iblis. Ada lebih dari 500 raja binatang formasi inti di bawah komandonya. Itu adalah kekuatan yang cukup tangguh. Barat daya, tempat ini memiliki medan yang kompleks. Gua es besar dan kecil dapat terlihat di mana-mana, terhubung seperti sarang lebah bawah tanah. Seekor binatang iblis raja perang yang memiliki kekuatan di tingkat ke-6 formasi inti sedang melatih sekelompok 20 hingga 30 binatang iblis mirip kera. Kekalahan pendeta bulan iblis seharusnya memberi kita pelajaran. Terutama lingkungan lereng es di lereng gunung batas, yang menyebabkan masalah tak terduga bagi serangan pasukan roh mati. Jadi, dalam pertempuran menentukan yang akan datang, tugas utama kita adalah menangani lereng es. Jenderal Iblis berwajah hantu mengusulkan sebuah rencana pertempuran. Itu dilakukan dengan meminta mereka yang memiliki kekuatan lengan besar untuk melemparkan sejumlah besar paku es yang kaku ke lereng. Dengan cara ini, saat pasukan kita memanjat, mereka dapat menginjaknya, sehingga mengurangi kemampuan musuh untuk menggunakan kayu gelondongan dan benda-benda lain untuk menyebabkan kerusakan yang meluas. Sekarang, biar saya tunjukkan. Raja perang ini adalah kadal yang kuat, dengan otot-otot menonjol di seluruh tubuhnya. Ia mengangkat paku es pahatan sepanjang 10 zang, membidik ke lereng bukit beberapa ratus zang jauhnya. Mari kita bayangkan itu adalah gunung batas. Kita harus menusukkan paku es ke dalamnya seperti ini. Hah! Dengan sebuah teriakan, ia melepaskan kekuatan fisik yang luar biasa. Paku es itu, yang lebih tinggi dari tubuhnya, menusuk dengan cepat ke arah lereng. Karena kecepatannya, ia bahkan menekan atmosfer, sehingga menimbulkan suara siulan yang memecah angin. Binatang-binatang iblis yang menyerupai kera itu memandang dengan penuh rasa kagum. Kekuatan lengan seperti itu jarang ditemukan bahkan di dalam pasukan barat daya. Selain Tuan Jenderal Iblis berwajah hantu, hampir tidak ada seorang pun yang berani mengatakan mereka bisa memperoleh kekuatan sebesar itu. Mata mereka mengikuti paku es itu. Tepat saat paku es hendak menembus lereng, tiba-tiba, ada kilatan cahaya putih. Seorang pria muda berkulit seputih giok dingin, tampan dan luar biasa dalam balutan pakaian hitam, muncul entah dari mana. Pengunjung itu adalah Jiang Fan. Dia telah diteleportasi ke sini oleh gulungan luar angkasa. Masih agak linglung, dia merasakan angin kencang datang ke arahnya. Jika diperhatikan lebih dekat, itu adalah paku es raksasa. Tanpa berpikir panjang, dia langsung meninju. Tubuh harimau yang mendominasi. Dengan auman harimau yang menggetarkan di dalam dirinya. Tinjunya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan. Paku es itu hancur oleh pukulan itu, meledak menjadi hujan pecahan es. Adegan ini membuat binatang iblis yang menyerupai kera itu membeku karena terkejut. Bagaimana seseorang tiba-tiba muncul, dan dia benar-benar berhasil menahan serangan Raja Perang Kadal. Jiang Fan juga tercengang. Raja Binatang. Sekelompok Raja Binatang. Tidak. Energi iblis di bawah kakinya membumbung tinggi ke langit, dan siapa yang tahu berapa banyak Raja Binatang yang ada di gua es di bawah. Energi iblis yang menyesakkan di sini tidak lebih lemah dari pasukan binatang iblis yang berjumlah lebih dari 1000 yang dipimpin oleh laba-laba hitam sebelumnya. Dia telah jatuh ke dalam perkemahan Raja Binatang. Rasa dingin menjalar ke kepala Jiang Fan. Apakah ini teleportasi luar angkasa? Tidak, itu teleportasi ke neraka. Bab 565 menyamar sebagai utusan Jiang Fan merasakan dorongan untuk mengutuk. Dalam jarak 100 mil, tidak bisakah teleportasi mengirimnya ke suatu tempat yang lebih baik? Dari semua tempat, ia harus mengirimnya ke perkemahan binatang iblis.
Kemungkinannya ibarat jarum yang jatuh ke dalam kawanan semut. Dan kebetulan saja Jiang Fan adalah orang yang tertusuk. Nasib buruk bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkannya. Roh jahat cermin hitam tercengang dan berkata, "Tidak mungkin, Nak. Apakah kamu putra dewa kesialan? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi?" Hati Jiang Fan hancur. Dia lebih suka dikejar oleh selir Yunxia. Setidaknya bersamanya, ada peluang untuk lolos. Akan tetapi, Jiang Fan bukanlah orang yang menyerah pada takdir. Dia tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Pikirannya berpacu. Akhirnya, sebelum Raja Perang Kadal bisa mengetahuinya, seberkas inspirasi tiba-tiba menyerangnya. Dia segera menutupi mukanya dengan lengan bajunya dan cepat-cepat mengeluarkan pil iblis Fata Morgana yang dirampasnya dari Liu Li, lalu menjepitnya di dalam mulutnya. Gelombang energi iblis yang kuat meletus dari dalam dirinya. Raja Perang Kadal tercengang. Ada sedikit keraguan di matanya. Dia merasakan aura manusia sekilas dari Jiang Fan. Dia langsung berteriak, "Waspada!" 2 atau 3 lusin Raja Binatang yang mirip kera segera meraih paku es mereka, siap menyerang. Sementara itu, semakin banyak Raja Binatang terus bermunculan dari gua es. Dalam sekejap mata, lebih dari 200 di antaranya telah keluar. Dan mereka terus datang. Jiang Fan diam-diam menarik napas dalam-dalam. Mereka semua merupakan Raja Binatang tingkat Raja. Pasukan binatang iblis yang begitu besar, orang yang memimpin mereka tidak mungkin seorang Raja Binatang belaka. Kemungkinan besarnya adalah Raja Iblis. Dia menjadi waspada dan berpikir, aktifkan cermin hati kuno, tangkap pikiran batin orang-orang di sekitar, dan kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang perkemahan ini. Roh jahat berkata, lebih baik kamu melakukannya sendiri, itu akan lebih langsung. Jiang Fan berkata dengan cemas, aku bahkan tidak tahu cara menggunakan cermin ini. Belum belajar. Roh jahat itu mengangguk sambil berpikir, lalu secara aktif mengoperasikan cermin hitam untuk menyelidiki pikiran para Raja Binatang di sekitarnya. Segera, ia mengumpulkan beberapa informasi kunci untuk Jiang Fan. Tempat ini adalah perkemahan barat daya ras iblis, yang sebelumnya dipimpin oleh Liu Li, putri Kaisar Iblis. Sekarang di bawah komando salah satu Raja Iblis, Jue Ying. Dia ahli dalam teknik manipulasi bayangan dan licik serta waspada. Mencoba menggunakan identitas ras iblis untuk berbaur akan sulit. Bersiaplah untuk berjuang demi hidupmu. Roh jahat mendesah dalam hati. Dari sudut pandangnya, masalah Jiang Fan bukanlah masalah kecil saat ini. Satu-satunya barang penyelamat yang dimilikinya adalah Nas Chen Soul Jade Token. Jika dia bisa menggunakannya untuk membunuh Raja Iblis di sini, itu bagus. Pada saat itu, pasukan Raja Binatang tidak akan memiliki pemimpin, dan Binatang Iblis tidak akan punya waktu untuk mengejar Jiang Fan. Jika dia tidak bisa membunuh Raja Iblis, maka itu akan menjadi masalah. Binatang Iblis seperti Raja Perang Kadal sebelumnya jumlahnya tidak kurang dari 10 di sini. Tanpa token giok jiwa baru lahir, Jiang Fan tidak mungkin bisa menghindari kejaran mereka. Setelah memahami informasinya, Jiang Fan tetap tenang dan kalem. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia menunjukkan sikap bermartabat dan berkata dengan dingin. Di mana Jue Ying? Keluar dan temui utusan ini segera. Yang membuat kulit Jiang Fan merinding adalah bayangan yang ia buat di tanah di hadapannya mulai menggeliat menakutkan. Sebuah bayangan humanoid, hitam pekat bagaikan tinta namun bermata merah darah, muncul dari sana. Dia bagaikan patung lilin yang meleleh. Kulitnya yang hitam pekat itu mengendur. Kulit kepala yang terkulai menutupi separuh matanya. Hidungnya yang panjang terkulai ke mulutnya, sedangkan dagu dan telinganya sama. Kulit di tubuhnya berlapis-lapis, bagaikan gelombang-gelombang halus. Hal ini menimbulkan rasa ketidaknyamanan fisiologis yang parah. Dan aura yang dipancarkannya sungguh mengerikan tak tertandingi. Lapisan ke-9 pembentukan inti. Jiang Fan merasa kagum. Bakat Raja Iblis ini tampaknya memungkinkan dia bersembunyi tanpa terdeteksi dalam bayang-bayang makhluk hidup. Dengan teknik aneh seperti itu, jika digunakan untuk melarikan diri, token giok jiwa baru lahir mungkin tidak dapat membunuhnya. Siapa kamu? Jue Ying memperlihatkan sedikit mata merahnya, mengamati Jiang Fan dari atas ke bawah. Kecurigaan memenuhi matanya. Dia belum pernah melihat Jiang Fan dalam ras iblis.
Merasakan kecurigaan Jue Ying, Jiang Fan, tanpa berkata sepatah kata pun, segera mengeluarkan jepit rambut kupu-kupu tulang putih yang tersembunyi di lengan bajunya. Atas perintah pendeta tua, aku datang untuk mengumpulkan tulang-tulang yang ditinggalkan oleh pasukan roh mati. Kamu harus bekerja sama. Melihat jepit rambut kupu-kupu tulang putih, mata merah Jue Ying menunjukkan sedikit ekspresi terkejut. Jelas dia mengenalinya sebagai artefak suci dari garis keturunan pendeta iblis, yang digunakan untuk mengendalikan boneka mayat mati. Barang ini secara eksklusif dimiliki oleh garis keturunan pendeta. Tidak seorang pun diizinkan menyentuhnya. Apakah orang sebelum dia ini terkait dengan garis keturunan pendeta? Namun, generasi saat ini hanya memiliki Spirit Sound dan Demon Moon. Tidak disebutkan orang ketiga. Dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, Jue Ying menyambut utusan pendeta. Bolehkah aku bertanya siapa utusan dari garis keturunan pendeta dan mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Detak jantung Jiang Fan sedikit lebih cepat. Memang sulit untuk menipunya. Pengetahuannya tentang ras iblis terlalu terbatas, sehingga berisiko terbongkar. Untungnya, dia punya trik tersembunyi. Dia langsung menyipitkan matanya dan berkata, lebih baik kamu tidak tahu. Kalau tidak, aku khawatir pendeta tua akan mengambil nyawamu. Hehe, Jue Ying semakin curiga terhadap Jiang Fan. Garis keturunan pendeta selalu independen dari ras iblis, jarang ikut campur dalam urusan mereka. Bahkan jika mereka punya keluhan, mereka akan berkomunikasi dengan Kaisar Iblis untuk mendapatkan penyelesaian. Menyebutkan pendeta tua yang mengambil nyawa anggota ras iblis menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap aturan internal mereka. Auranya meningkat, dan matanya berkilauan dengan cahaya dingin. Dengan santai, dia berkata, saya penasaran. Identitas apa yang begitu rahasia sehingga mengetahuinya akan mengundang kemarahan pendeta tua? Jiang Fan berkata dengan dingin, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dia menyentuh dahinya dengan jarinya, memperlihatkan kilatan cahaya roh. Melalui cahaya ini, jejak energi jiwa tersembunyi dalam tubuh Jiang Fan muncul. Awalnya, Jue Ying tidak merasakan apa-apa. Kemudian, esensi unik yang bercampur dengan aura Heart Connection Womb tercium keluar. Menjadi Raja Iblis. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali Heart Connection Womb? Dan bagaimana mungkin dia tidak tahu apa artinya? Iblis yang menyerupai manusia di hadapannya adalah lelaki dari pendeta kecil saat ini, Demon Moon. Dia secara naluriah berseru, Harcone. Beruntungnya, dia menutup mulutnya tepat pada waktunya. Kelanjutan garis keturunan pendeta adalah hal yang tabu dan tidak diketahui oleh orang luar. Kalau sampai kabar itu sampai ketahuan, imam tua pasti akan melewati Kaisar Iblis dan langsung membunuhnya. Utusan itu tidak salah. Identitas mereka bukan untuk diketahuinya. Mengapa kamu diam saja sekarang? Jiang Fan berkata dengan dingin. Berdasarkan keterangan Jian Linyuan dan yang lainnya, menemukan seorang pria untuk garis keturunan pendeta merupakan prioritas utama mereka. Mengungkapkan identitas seperti itu seharusnya efektif. Jue Ying menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi meragukan identitas Jiang Fan. Dia cepat-cepat menangkupkan kedua tangannya, menunjukkan rasa hormat. Jue Ying minta maaf atas ketidakhormatannya, utusan. Sensasi sebelumnya, mungkin saya salah. Saya tidak akan membicarakannya kepada siapapun. Tenang saja, dia dengan gugup menyeka keringat di alisnya. Satu kata yang salah dapat menyebabkan bencana. Kalau identitas laki-laki ini terbongkar, pendeta tua pasti akan mencurigainya. Konsekuensinya, menolak perintah bantuan pendeta tua dan mempertanyakan identitasku. Jue Ying, kamu benar-benar berani. Tunggu pendeta tua berurusan denganmu. Dengan itu, dia melangkah maju. Serangan intimidasi telah menundukkan mereka untuk sementara. Sekarang waktunya untuk pergi. Jue Ying tidak berani membiarkan Jiang Fan pergi dalam kemarahan. Utusan, tunggu, tolong tunggu. Jue Ying memaksakan senyum kecut, saya punya hadiah kecil untuk utusan itu agar diperiksa. Jiang Fan hanya ingin pergi, menolaknya tanpa ragu, simpan saja untuk dirimu sendiri. Jue Ying menggertakkan giginya dan berkata, sejujurnya, alasan saya memilih tempat ini sebagai tempat perkemahan
adalah bahwa saya secara tidak sengaja menemukan peninggalan manusia dari 500 tahun yang lalu di bawah gua es ini. Meskipun sudah dijarah, beberapa barang masih ada. Dia mengeluarkan batu berwarna-warni seukuran ibu jari. Dia memegangnya dengan susah payah di telapak tangannya dan berkata, "Ini dia barangnya. Saya tidak tahu kegunaannya, tapi ini sangat berat. Hanya bagian sekecil ini saja sulit bagiku untuk menahannya. Menurutku itu bukan benda biasa." Jiang Fan meliriknya, dan pupil matanya mengecil. "Ini bukan batu. Itu jelas gunung 5 Yuan magnetik." Bab 566 5 cahaya surgawi magnetik. Meskipun itu adalah batu yang sangat kecil, dia mengonfirmasi, itu identik dengan yang dari 5 gunung magnetik. Jantungnya berdebar kencang. Dia akhirnya tahu di mana dia telah tiba. Inilah tempat peristirahatan Raja Surgawi 5 Elemen. Tempat ini pernah digali oleh Paviliun Mekanisme Surgawi. Di sana mereka menemukan buku panduan misterius yang tidak lengkap tentang keterampilan Surgawi 5 Elemen. Jiang Fan bahkan melihat sekilas satu bab di dalamnya, yang dianggap sebagai teknik kultivasi ajaib 5 kekuatan aliran kekosongan. Dia tidak pernah menyangka, secara kebetulan, dia akan diangkut ke tempat peristirahatan Raja Surgawi 5 Elemen. Tunggu. Jiang Fan tiba-tiba menyadari, dipindahkan ke sini bukanlah suatu kebetulan. Dalam radius 100 mil, daratan yang begitu luas. Bagaimana bisa begitu kebetulan untuk memindahkannya langsung ke perkemahan ras iblis? Itu karena lokasi ini telah menarik 5 gunung magnetik. Itu mengubah transmisi spasial, mengirim Jiang Fan ke sini. Menyadari hal ini, dia tiba-tiba mengerti. Tidak banyak kebetulan di dunia. Yang ada hanya penyebab dan akibat yang tidak diketahui. Melihat batu kecil di depannya, Jiang Fan bertanya, apakah ini satu-satunya yang kecil? Melihat ketertarikan Jiang Fan, Zhu Ying menghela napas lega dan berkata, ada banyak di rumah gua. Jika utusan itu tertarik, Anda dapat mengambil semuanya. Ia berpikir dalam hati, hal itu tidak menjadi masalah karena mereka tidak berguna baginya. Batu-batu ini tampak berwarna-warni, dan sangat berat, sehingga tampak luar biasa. Tetapi bagaimanapun dia mempelajarinya, dia tidak dapat menemukan kegunaannya. Untuk tujuan ini, dia bahkan menangkap beberapa seniman bela diri manusia, dan menyuruh mereka mencoba mengaktifkannya dengan kekuatan spiritual mereka. Namun tetap saja tidak ada gunanya. Hati Jiang Fan tergerak dan dia berkata, ajak aku melihat rumah gua itu terlebih dahulu. Karena Void Flow Thunder Force ditarik ke sini, pasti ada alasannya. Seharusnya tidak hanya batu kecil ini. Zhu Ying menjawab dengan antusias, utusan, silakan ikuti saya. Ditemani olehnya, Jiang Fan menjelajah ke dalam gua es, melintasi jalannya yang rumit. Akhirnya, jauh di dalam gua es, mereka melihat ruang rahasia yang dibangun dengan batu 5 warna. Batu-batu ini identik dengan batu-batu dari 5 gunung magnetik. Hanya karena beberapa alasan saja, mereka tidak terikat erat seperti 5 gunung magnetik. 5 gunung magnetik di tangannya juga mulai bergetar sedikit saat dia mendekati ruang rahasia. Memang, hal itu tergambar oleh relik-reliknya. Pintu batu ruang rahasia itu telah lama hancur berkeping-keping, berserakan di mana-mana. Bagian dalamnya kosong, hanya batunya saja yang tersisa. Khawatir Jiang Fan mungkin mengira dia telah mengambil harta karun di dalam, Zhu Ying berkata. Ruang rahasia ini dibuka bertahun-tahun yang lalu dan dibersihkan secara menyeluruh. Tidak ada yang tersisa kecuali batu-batu berat ini. Di dalam dan di luar ruang rahasia, setiap sudut. Dia sudah mencarinya dengan teliti, tidak ada yang tersisa. Kecuali sekelompok batu yang pecah. Dia tidak menghiraukan ruang rahasia itu selama setengah bulan. Kalau saja hari ini dia tidak ingin menjilat Jiang Fan, dia tidak akan repot-repot datang ke sini. Utusan, jika Anda tertarik dengan batu-batu ini, saya akan memerintahkan agar batu-batu ini dipindahkan kembali ke ras iblis. Zhu Ying menunjukkan kegelisahan di matanya. Dengan ruang rahasia yang kosong, utusan itu kemungkinan besar akan kecewa. Menekan kegembiraannya, Jiang Fan berkata, tidak perlu terburu-buru. Biar aku pelajari dulu ruang rahasia ini. Jika memungkinkan, bisakah aku sendirian di sini? Zhu Ying menganggapnya lucu. Orang ini masih belum menyerah. Rumah gua ini sudah dijarah 2 kali, termasuk olehnya.
Apa yang masih tersisa? Namun, bagus juga jika Jiang Fan tertarik. Bantuan pun diberikan, dan utang mereka pun lunas. Tentu saja, tentu saja. Utusan, jangan terburu-buru. Aku akan pergi. Ayo pergi, jangan ganggu kedamaian utusan itu. Memimpin para iblis, dia pergi. Meninggalkan Jiang Fan sendirian, membelai ruang rahasia bagaikan harta karun. Ya ampun, banyak sekali batu dari 5 gunung magnetik. Dalam hal volume, tidak kurang dari 5 Magnetic Mountain yang baru. Jika semua batu ini bisa diintegrasikan ke dalam 5 gunung magnetik, kekuatannya akan berlipat ganda, kan? Jiang Fan bergumam penuh semangat. Saat ini, daya penekan 5 gunung magnetik sedikit tidak mencukupi untuk lapisan ke-9 formasi inti. Saat itu, Demon Moon telah menahannya dengan kekuatan penuh. Fang Taiji, pada kesempurnaan penuh dari lapisan ke-9 formasi inti, telah meninjunya dengan satu pukulan. Kekuatan supresifnya perlu ditingkatkan segera. Namun, sebelum melakukan hal itu, dia masih agak enggan memasuki ruang rahasia untuk memeriksa. Untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang terlewat. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Jiang Fan menghela nafas dalam-dalam. Saya terlalu banyak berpikir. Mereka tidak buta atau bodoh. Metode pemeriksaan yang saya pikirkan, pasti juga mereka pikirkan. Dia dengan cermat memeriksa setiap batu. Termasuk mengisinya dengan energi spiritual, memanggangnya dengan api, merendamnya dalam air, dan mengenali suara-suara, namun tidak dapat menemukan petunjuk berguna pada batu-batu tersebut. Tampaknya ini hanyalah sebuah ruangan batu. Seharusnya tidak begitu. Jiang Fan mengerutkan kening, jika Raja Dewa 5 Elemen ingin duduk bermeditasi, mengapa tidak mencari gua batu acak saja? Mengapa repot-repot menggunakan batu dari 5 gunung magnetik untuk membangun ruangan terpisah dan mati di dalamnya? Dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Namun tidak dapat menemukan alasannya. Roh jahat cermin hitamlah yang membuat tebakan, saya menduga ruang rahasia ini terkait dengan warisannya. Raja Dewa 5 Elemen selalu bertindak cermat, semua yang dilakukannya memiliki makna. Ruang rahasia ini, seperti yang Anda katakan, tidak akan dibangun tanpa alasan. Pasti untuk meninggalkan sesuatu bagi ahli warisnya. Tetapi tidak ingin orang yang tidak ada hubungannya tertular. Sayangnya, warisan itu sudah lama hilang, kemana harus? Apa yang sedang kamu lakukan? Roh jahat terkejut melihatnya. Mata Jiang Fan berbinar, dia menekankan tangannya ke dinding batu. Suatu jenis energi yang berbeda melonjak dari tubuhnya. Ini bukan kekuatan fisik yang biasa. Namun, ada kekuatan yang sangat dalam dan sulit dipahami, dengan sedikit guntur. Itu adalah kekuatan guntur aliran void. Saat kekuatan guntur aliran void memasuki dinding batu, sebuah pemandangan mengejutkan terbentang di depan mata Jiang Fan. Kekuatan guntur melekat pada permukaan batu, memancarkan kilatan cahaya guntur yang terputus-putus. 1, 2, 3, kilatan yang tak terhitung banyaknya. Ketika semua busur guntur yang terputus-putus terhubung menjadi suatu urutan, mereka membentuk sebuah teks. 5 cahaya surgawi magnetik. Roh jahat berseru dengan gembira, wah, ini adalah salah satu dari 2 keterampilan utama Raja Surgawi 5 Elemen. Yang pertama adalah 5 kekuatan aliran kekosongan. Yang lainnya adalah cahaya surgawi 5 magnetik. Dia membangun ruang rahasia ini untuk menyembunyikan misteri, untuk meninggalkan teknik kultivasi bagi pewarisnya. Tunggu, roh jahat tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan curiga, dia bertanya, apakah kamu baru saja menggunakan 5 kekuatan aliran kekosongan? Busur guntur ini tidak tampak seperti kekuatan guntur dan kilat biasa. Sebaliknya, mereka menyerupai kekuatan Jiang Fan sendiri. Jiang Fan, yang tahu bahwa ia tidak dapat menyembunyikannya, menjawab, ya, saya baru saja mempelajarinya baru-baru ini. Mendesis. Roh jahat itu menarik napas dalam-dalam, kamu, dari mana kamu mendapatkannya? Jiang Fan menceritakan asal-muasal keterampilan surgawi 5 elemen. Setelah mendengarkannya, hati roh jahat hampir hancur. Kamu bilang, kamu mendapatkan keterampilan surgawi 5 elemen, hanya dengan sedikit jasa. Jiang Fan yang tidak puas berkata, jaga ucapanmu. Apakah itu sedikit pahala? Itu adalah 10.000 pahala penuh yang kuperoleh dengan hidupku.
Sebelum dia bisa menyelesaikannya, roh jahat menyemprotnya dengan air liur. Kebaikan tidak ada nilainya. Apakah kau tahu berapa banyak sekte surgawi alam luar dan sekte besar di bumi yang sedang mencari keterampilan surgawi 5 elemen? Sejauh yang saya tahu, setidaknya ada 5. Masing-masing adalah kekuatan raksasa yang diawasi oleh alam transformasi keilahian. Beberapa bahkan memiliki bayangan seorang sage di belakang mereka. Bab 567, Larangan 10.000 Kekuatan, Lorong Aliran Kekosongan Desis. Jiang Fan terkejut. Alam transformasi keilahian adalah satu hal, dia bisa memahaminya. 5 kekuatan aliran void yang diciptakan oleh Raja Dewa 5 elemen memang tak terduga. Dia bisa mengerti mengapa para kultivator alam transformasi dewa lainnya menginginkannya. Namun dia tidak menyangka orang bijak pun merasa iri. Saat itulah dia baru menyadari bahwa 5 kekuatan aliran kekosongan jauh lebih berharga daripada yang dia bayangkan. Hanya 10.000 poin prestasi, itu praktis merupakan tawaran yang sangat besar. Roh jahat itu merasa iri dan bernapas dengan berat melalui lubang hidungnya, berkata, mereka tidak bisa memperoleh keterampilan surgawi itu. Dan kau, anjing, menukarnya hanya dengan 10.000 poin prestasi. Tidak hanya itu, kamu juga memahami 5 kekuatan aliran kekosongan dengan bantuan Gunung Yuan 5 magnetik. Tunggu, sekarang kau telah menemukan 5 cahaya surgawi magnetik yang tersembunyi menggunakan kekuatan guntur aliran void. Kau benar-benar pantas mati. Rasa cemburu tampak jelas di wajahnya. Dia langsung mulai melampiaskannya, terutama memikirkan bagaimana dia hampir kehilangan nyawanya karena artefak spiritual rendahan, cermin hati kuno. Berbeda dengan Jiang Fan yang menukar cakar binatang iblis dengan semua kesempatan dari Raja Surgawi 5 elemen. Perasaan itu lebih tak tertahankan daripada terbunuh. Jiang Fan memutar matanya dan berkata, peluang berpihak pada mereka yang siap. Jika aku tidak mengambil risiko memotong cakar harimau pemakan langit, bisakah aku menukarnya dengan Ouyang Jun untuk Gunung 5 Yuan magnetik? Setiap tegukan dan setiap gigitan sudah ditakdirkan. Anda tidak bisa iri akan hal itu. Roh jahat itu masih tidak dapat menahan amarahnya. Kesal, dia berkata, hentikan omong kosongmu itu. Cepatlah dan temukan mayat jiwa baru lahir itu untukku sehingga aku bisa mengambil alih tubuhnya. Aku ingin meninggalkanmu secepat mungkin. Kalau tidak, cepat atau lambat aku akan dibuat marah setengah mati olehmu. Jiang Fan mencibir, siapa yang mau terlibat dengan roh jahat? Begitu aku kembali ke Boundary Mountain untuk beristirahat, aku akan mencari kesempatan untuk pergi ke tempat yang kamu sebutkan. Roh jahat itu berhenti sejenak dan mendengus, lebih baik kau. Jiang Fan mengabaikannya, berfokus pada membaca 5 cahaya surgawi magnetik. Teknik tingkat tinggi setingkat bumi, dengan hanya satu lapisan, bernama 5 cahaya surgawi magnetik. Kekuatannya ditentukan oleh kekuatan 5 elemen yang terkandung dalam Gunung 5 Yuan magnetik. Setelah dikuasai, cahaya surgawi magnetik 5 dapat dilepaskan melalui Gunung Yuan magnetik 5. Dalam jangkauan cahaya surgawi, semua kekuatan dilarang, dan lintasan aliran void diaktifkan. Semua kekuatan dilarang. Jiang Fan sedikit mengernyit. Apa arti keempat kata itu? Dengan pertanyaan ini dalam benaknya, ia dengan cermat merenungkan seluruh teks. Isinya tidak sulit, terutama dengan pemahamannya. Hanya butuh waktu sekitar minum secangkir teh untuk memahami secara garis besar rahasia kultivasinya. Dia segera mulai menanam di tempat itu. Tidak lama setelah itu, dengan pikirannya, dia membentuk teknik segel dengan satu tangan dan memukul Gunung 5 Yuan magnetik. Dengan getaran yang berdengung, Gunung 5 Yuan magnetik seukuran telapak tangan tiba-tiba meledak dengan lapisan cahaya 5 warna. Berpusat pada gunung kecil, cahaya 5 warna memancar keluar, membentuk bentuk payung yang menutupi radius 3 meter. Apakah ini cahaya surgawi magnetik 5? Jiang Fan bermandikan cahaya surgawi, masih agak bingung. Apa yang dimaksud dengan semua kekuatan dilarang? Tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa lemah, tubuhnya bergoyang seolah-olah dia tidak dapat berdiri dengan mantap. Seolah-olah dia baru saja pulih dari penyakit parah. Apa yang terjadi? Jiang Fan terkejut, mencoba mengalirkan kekuatan spiritualnya.
Dia terkejut saat mengetahui kekuatan spiritualnya tampaknya telah memadat di inti emasnya. Dia tidak dapat memobilisasinya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Yang lebih mengejutkan adalah kekuatan jiwanya juga disegel. Dia tidak dapat menjangkaunya lebih jauh dari jarak 3 yard. Ini, kekuatan tubuh, kekuatan spiritual, dan bahkan kekuatan jiwa semuanya dilarang. Jiang Fan sangat terkejut. Dia buru-buru mengaktifkan Void Flow Thunder Force. Dentur, guntur dan kilat menyambar dengan lancar, tanpa halangan. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan semua kekuatan dilarang, jalur aliran Void. Matanya bersinar karena cahaya. Dia hampir tidak dapat membayangkannya. Jika dia terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan musuh dan tiba-tiba melepaskan cahaya surgawi magnetik 5, menyebabkan lawan kehilangan semua kekuatan mereka. Sementara Jiang Fan sendiri masih bisa menggunakan Void Flow Thunder Force. Dia bisa memperoleh keuntungan luar biasa. Dengan ekspresi gembira, dia mempraktikkan 5 cahaya surgawi magnetik dengan terampil, berulang-ulang. Dalam prosesnya, ia secara tak terduga menemukan banyak sekali manfaat menakjubkan dari cahaya surgawi. Tuan utusan, Raja Iblis mengirimku untuk menanyakan apakah Anda butuh bantuan. Melihat Jiang Fan tidak keluar untuk waktu yang lama, Raja Iblis Jueying mengirim seseorang untuk bertanya. Jiang Fan segera menarik kembali cahaya surgawi magnetik 5 dan berkata, segera datang. Menyaksikan binatang iblis itu pergi. Dia berbalik dan datang ke ruang rahasia batu 5 warna. Batu-batu ini berasal dari sumber yang sama dengan gunung 5 yuan magnetik. Dapatkah mereka dicairkan ke dalamnya? Sambil memikirkannya, dia mengeluarkan sepotong kecil batu 5 warna dan meletakkannya di gunung 5 yuan magnetik. Tanpa diduga, keduanya saling tolak. Batu kecil itu terlempar. Aku terlalu banyak berpikir. Jiang Fan tidak dapat menahan tawa. Lagi pula, gunung 5 magnetik yuan merupakan artefak spiritual yang murni, sedangkan batu 5 warna hanyalah material belaka. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menyatukan material menjadi artefak spiritual yang murni? Kondisi spesifik tertentu harus dipenuhi untuk menggabungkannya. Jiang Fan berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengumpulkan semua batu terlebih dahulu. Dia segera mengaktifkan batu guntur surgawi, menyimpan seluruh ruang rahasia 5 warna. Dia bahkan tidak menyisakan batu 5 warna kecil yang berserakan di tanah atau pasir 5 warna, mengumpulkan semuanya tanpa meninggalkan jejak. Baru saat itulah dia keluar dari gua es. Begitu dia keluar dari pintu keluar, dia mendengar permohonan belas kasihan datang dari Kam. Mengangkat matanya, seekor binatang iblis yang terluka parah, terikat pada pilar es, sedang dicambuk dengan cambuk kulit. Tubuh bagian atasnya seperti manusia, dan wajahnya sangat cantik. Namun, tubuh bagian bawahnya berupa ekor ikan yang ditutupi sisik berwarna-warni. Cambuk itu mengenai ekornya, melemparkan sisik-sisik yang berlumuran darah, menyebabkan Putri Duyung merasakan sakit yang luar biasa. Raja Iblis Jueying berdiri acuh tak acuh di satu sisi, diam-diam memperhatikan Putri Duyung yang sedang dihukum. Dengan suara serak dia berkata, membebaskan manusia yang ditangkap selama ini tanpa izin. Kamu punya nyali. Apakah menurutmu setelah Raja Iblis Pesona Laut lahir di klan, kamu bisa bertindak gegabah dan berkolusi dengan manusia? Begitulah hasilnya. Setan Putri Duyung itu termasuk dalam klan Raja Setan Pesona Laut. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa murid dari Paviliun Mekanisme Surgawi dan bahkan 9 sekte sedang menjalankan misi. Beberapa orang yang kurang beruntung bertemu dengan tim patroli mereka dan ditangkap. Mengingat hubungan antara kedua klan, bagaimana manusia ini bisa berharap untuk bertahan hidup? Putri Duyung yang baik hati ini tidak tega melihat mereka mengalami nasib tragis, jadi dia diam-diam membebaskan mereka. Siapakah yang mengira dia akan ketahuan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan pemimpin klan. Jangan libatkan dia. Meski kesakitan, iblis Putri Duyung ini berani bertanggung jawab sendirian. Bagi klan Putri Duyung, merupakan berkah yang sulit diperoleh karena memiliki Raja Iblis yang lahir di antara mereka. Dengan kehadirannya, klan Putri Duyung tidak akan lagi menderita penindasan. Bagaimana mereka bisa melibatkan dia? Raja Iblis Jueying berkata dengan dingin, baiklah, sangat baik. Saya mengagumi rekan senegara yang memiliki keberanian seperti itu.
Kalau begitu, berhentilah mencambuknya. Raja perang yang melaksanakan hukuman segera berhenti. Putri Duyung itu mengira dirinya telah diselamatkan. Tanpa diduga, jejak kekejaman muncul di mata Raja Iblis Jueying. Kalau begitu, ubahlah menjadi menguliti. Jika kau tidak mengulitinya dengan setidaknya 3.000 luka, kau akan menjadi sasaran berikutnya. Wajah Sang Algojo berkedut. Meskipun binatang iblis dapat menahan rasa sakit, mengulitinya akan membuat mereka menginginkan kematian. Putri Duyung, setelah mendengar ini, menggigil ketakutan dan memohon. Raja Iblis Jueying, aku salah. Tolong bunuh aku. Raja Iblis Jueying berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu bersimpati dengan manusia. Kalau begitu, terimalah hukuman untuk mereka. Menjalankan. Sang Raja Perang tanpa ampun mengangkat pisau batu tajam. Menusukkannya dengan ganas ke Putri Duyung. Berhenti. Jiang Fan berteriak keras. Karena dia adalah anggota klan Sicham dan dihukum karena menyelamatkan manusia. Jiang Fan tidak bisa dengan hati nurani yang bersih berpura-pura tidak melihat. Dia harus campur tangan. Demi keselamatan, ia menggunakan cahaya surgawi magnetik 5 untuk membentuk membran cahaya tipis 5 warna, yang menutupi seluruh tubuhnya. Raja Iblis Jueying mengenali suara itu, menatap Jiang Fan dengan heran, dari atas ke bawah. Utusan, Anda baik-baik saja. Jiang Fan melambaikan tangannya. Sambil mendekat, dia dengan santai melepaskan ikatan Putri Duyung itu. Menutupinya dengan sepotong pakaian. Katanya sambil menoleh, bisakah kau mengampuni dia demi aku? Bagaimanapun juga, kita semua adalah bagian dari klan yang sama. Tidak perlu saling menyakiti. Raja Iblis Jueying mengerutkan kening. Ini adalah kamp militer, tempat aturan. Putri Duyung melepaskan manusia, melanggar aturannya. Kalau saja dia tidak dihukum berat, bukankah peraturannya akan jadi tidak masuk akal? Lagi pula, dia telah memberi ganti rugi kepada utusan itu, tanpa berutang apapun kepadanya. Oleh karena itu, dia menolak, maaf, utusan, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan ini. Jiang Fan mengerutkan kening. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil paksa Putri Duyung itu. Terdengar suara yang membuat bulu kuduknya merinding. Dia tidak bisa mengabulkannya, bagaimana dengan permintaanku? Selir Yunxia telah tiba di suatu titik. Dia berdiri agak jauh, diam mengamati pemandangan di hadapannya. Bab 568, Bakat Hebat Sang Guru. Yunxia mencatat Raja Iblis Jueying tampak mendengar kata-kata itu. Wajahnya berubah drastis, dan dia buru-buru terlatih tati mendekati selir Yunxia. Dia berlutut dengan satu kaki dengan penuh rasa hormat, hamba yang rendah hati, Raja Iblis Jueying, memberi hormat kepada selir Yunxia. Orang di hadapannya adalah selir utama dari 36 selir Kaisar Iblis, yang paling dicintai dan dipercaya di antara para selirnya. Statusnya tidak hanya tinggi. Dia juga seorang master yang kekuatannya telah mencapai lapisan ke-9 formasi inti. Selain itu, dia telah mengalami upaya dalam mencapai transformasi jiwa baru lahir. Dalam hal kekuatan, Raja Iblis Jueying tidak dapat mengejarnya meskipun dia mencambuk kudanya. Bagaimana mungkin dia berani tidak memperlihatkan rasa hormat? Lepaskan Putri Duyung itu, mata selir Yunxia tampak tenang. Nada suaranya yang lembut mengandung perintah yang tidak dapat disangkal. Raja Iblis Jueying ragu-ragu dan berkata, "Ya, namun, Putri Duyung ini secara pribadi melepaskan anggota klan manusia. Jika kita saja bersikap lunak padanya, apa yang akan kita lakukan jika bawahan yang lain mengikuti teladannya? Ia harus menaati perintah itu, dan tidak berani menentangnya. Tetapi dia membutuhkan penjelasan yang masuk akal untuk meredakan keluhan bawahannya, bukan?" Selir Yunxia melirik Jiang Fan yang diselimuti cahaya surgawi 5 magnetik. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kata-kata kawan iblis itu benar. Karena kita bersaudara, mengapa harus saling membunuh? Lagi pula, Putri Duyung ini melepaskan manusia biasa yang tidak berbahaya. Itu tidak memengaruhi situasi secara keseluruhan. Sebaliknya, ketika perang berakhir dan hubungan antara kedua klan perlu diperbaiki, dia, yang pernah menyelamatkan manusia, dapat didorong keluar sebagai utusan perdamaian antara kedua klan. Raja Iblis Jueying mengerutkan kening dan bergumam. Apakah perang akan berakhir? Apakah selir Yunxia mengisyaratkan sesuatu?
Namun selir Yunxia kemudian berbicara dengan santai, apakah ada perang yang tidak pernah berakhir? Bahkan perang yang paling besar pun akan berakhir pada suatu hari. Klan manusia dan ras iblis memiliki kekuatan yang seimbang. Perang ini pasti akan berakhir dengan kedua belah pihak menderita banyak korban. Pada saat itu, sudah pasti menjadi momen untuk gencatan senjata sementara, jabat tangan, dan saling mundur untuk mengasah kekuatan. Kedua pihak akan saling memperindah satu sama lain untuk mengurangi ketegangan. Putri Duyung ini, menurutku sangat cocok. Dengan parasnya yang cantik dan kebaikan hatinya, ditambah dengan jasanya menyelamatkan manusia, dia akan melenyapkan sebagian besar kebencian klan manusia. Jiang Fan mengangguk diam-diam. Harus dikatakan, meskipun dia seorang wanita, selir Yunxia memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Pertempuran yang menentukan belum dimulai, tetapi dia telah mengantisipasi arah dan hasil perang. Dia bahkan mempertimbangkan perlunya rekonsiliasi dan propaganda setelah gencatan senjata. Untungnya, dia tidak terlibat terlalu jauh dalam perang ini. Jika tidak, dia akan menjadi sosok yang mengganggu bagi klan manusia. Raja Iblis Jueying mengangguk dan berkata, kata-kata selir Yunxia masuk akal. Bebaskan dia, berikan dia makanan dan minuman yang enak. Dia akan sangat berguna di masa depan. Dia kemudian bertanya dengan hormat, selir Yunxia, mengapa kamu tiba-tiba menghiasi perkemahan dengan kehadiranmu? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?